tadi ibu telepon teteh, suruh nganterin tas yang isinya jahitan ke rumah Bu Rini. Nganter tas? Enggak kok. Ibu nggak telepon teteh. Ini sekarang ibu malah mau jahit. Sekarang coba kamu telepon teteh, tanya dia ada di mana ya? Tapi HP Sali dibawa sama teteh, Bu. Terus teteh bilang HP-nya dia tuh robet. Abis itu dia langsung pergi deh bawa tas ke rumahnya Bu Rini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Cia, maaf ya ibu-ibu sudah pada nggak sabar. Pengen ngeliat corak kain yang nanti untuk seragam. Masalahnya mau dicocokin sama aksesoris yang mau dipakai. Bisa dilihat? Kain seragam? Ya, saya mah belum beli, Bu. Rencana teh baru besok saya mau beli ke pasar. Sekarang mah saya baru beli peralatannya, Bu. Saya jadi bingung ya, Cia. Masalahnya tadi Nuraini datang ke rumah. Dia itu katanya meminta uang ongkos menjahit. Jadi saya pikir sudah pasti dikerjain kan. Saya juga bingung. Biasanya kan Ece nggak pernah minta uang muka kan. Tapi saya kasih aja. Jadi gimana dong ya, Ece? Aku udah muak ya. Aku udah muak makan makanan orang melarat tiap hari. Aku mau tinggal di Jakarta dan aku yakin aku pasti jadi orang kaya dan pergi dari kampung ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, uangnya sudah nggak ada semua. Apa yang harus saya lakukan, ya Allah? Gimana, Cia? Ibu-ibu, saya teh minta maaf. Bagaimana mau menjelaskannya ini ya? Anak saya Nuraini sudah mengambil uang yang ada di lemari, Bu. Termasuk uang kas yang mau dipakai untuk membeli seragam. Dia juga sudah berbohong sama Bu Rini. Dia sudah minta ongkos uang jahitnya, Bu. Saya minta maaf. Saya yakin anak saya sekarang sedang kabur ke Jakarta, Bu. Tadi saya mencoba telepon tidak bisa karena handphonenya mati. Saya mohon maaf. Pasti sengaja dimatiin tuh, Bu. Soalnya kan teteh juga bawa handphoneku. Kalau teteh kabur, berarti kalungku juga dibawa kabur dong. Astagfirullahalazim. Ya Allah, aku tega ya Nuraini begitu. Cek, yang sabar ya. Sabar sih, sabar, Cok. Terus gimana dong nasib uang kas kita? 5 juta itu kan bukan uang yang sedikit, uang yang sangat banyak, tahu nggak? Bagaimanapun juga Ciyati harus ganti uangnya. Nuraini itu kan anaknya Ciyati. Betul nggak, Bu? Waalaikumsalam. Lastri, ya ampun akhirnya kamu datang juga. Gimana perjalanannya? Capek nggak? Ya, alhamdulillah. Lancar ya? Wah, kenal ini sama aku Nuraini. Oh iya 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 iya. Ayo silakan masuk yuk. Waduh, pasti capek banget kamu. Ayo. Maaf Om, saya ikut sama Lastri ke sini. Saya mau minta izin nginep di sini semalam. Besok baru saya mau cari tempat kosan, terus saya mau kerja juga di Jakarta. Nggak apa-apa, di Nuraini. Kalau besok kamu rencana untuk cari kos-kosan, biar nanti Pak Kardi, supir saya, untuk temenin kamu cari kos-kosan. Kalau belum dapat, kamu boleh juga tinggal di sini untuk beberapa saat sambil nemenin Lastri. Ya kan Lastri? Sebentar kan kamu kan belum ketemu sama budi kamu. Ma, Mama, ini Lastri, Mama sudah datang, Mas. Gimana kabar? Sama temennya, Ma.
semua gara-gara Teteh. Karena udah bawa kabur uang kas ibu PKK. Akibatnya kan, ibu jadi harus ganti uang itu dan kerja siang malam. Aku benci Teteh. Aku nggak mau kenal dia. Sally anakku, kita tidak boleh menyimpan rasa dendam. Apalagi pada saudara sendiri, nak. Teteh kamu memang salah. Ibu mohon sama kamu. Doakan teteh kamu ya. Mudah-mudahan dia sadar dan bertobat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ibunya ada, Putri? Ada teh, ada di kamar, lagi sakit. Boleh teh, mari. Maaf saya lancang masuk, Bu. Tadi Putri bilang ibu sakit. Gimana keadaan ibu? Ibu mau saya panggilkan Pak Mantri? Nggak usah, Nalastri. Saya nggak apa-apa kok. Paling juga masuk angin. Nanti dikerik sama anak saya juga sudah sembuh. Tumben Nalastri malam-malam kesini. Ada apa ya? Begini Bu Yati, saya baru pulang dari Jakarta dan kebetulan lagi liburan semester. Tadi sampai rumah, saya dengar kabar katanya Nuraini pergi ke Jakarta tanpa pamit sama ibu. Saya jadi merasa bersalah, Bu, karena dia pergi ke Jakarta bersama saya. Dan setahu saya, dia sudah izin sama ibu. Saya juga dengar kabar Nuraini pergi bawa kabur uang kas ibu PKK. Jadi kamu tahu Nora ini ada di mana? Tegas sekali Nuraini nyuri perhiasanku. Maafin saya ya, Wak, Tante. Ini semua gara-gara saya ngajak Nuraini ke sini. Malahan jadi kayak gini semuanya. Maafkan saya, Bu. Saya harus menceritakan semua ini. Saya yang seharusnya minta maaf sama Nalastri. Karena ulah anak saya yang sudah membuat banyak masalah, Nak. Tolong sampaikan minta maaf saya juga sama Wak ya. Insya Allah, kalau saya ada umur, saya akan mengganti semua barang yang sudah diambil anak saya. Tolong, Nalastri. Tidak usah, Bu. Lagian uang saya sudah mengikhlaskannya. Lebih baik kita semua berdoa supaya Nuraini mau bertaubat. Terima kasih. Ya Allah, ya Rabbi, hanya kepadamu aku mohon pertolonganmu ya Allah. Kuatkanlah aku dalam menghadapi semua cobaan ini. Sebagai perempuan, kita harus pintar-pintar cari pasangan. Kalau gue sih nggak sudi nikah sama cowok miskin cuma gara-gara cinta. Biar gini mau hidup sama cinta mau jadi apaan? Tapi masih banyak juga loh cewek-cewek yang rela hidup sederhana demi laki-laki yang dia cintai. Ih, Firda, kamu tuh jangan ketinggalan zaman, jangan jadi perempuan kuno. Hello, hari gini mau makan cinta. Jangan sampai kita nangis di rumah kontrakan. Jajai bajai. Fir, tapi gue setuju deh sama si Nela. Biasanya ya kalau laki yang nggak punya duit itu baiknya cuma di awal doang, tau nggak sih? Tapi pas giliran kita nikah sama dia, mulai deh marah-marah, ngeluh nggak punya duit, yang ujung-ujungnya perempuan juga jadi sasaran KDRT. Aduh, kalau gue sih enggak deh. Gue punya laki, terus gue digebukin sama laki gue. Sorry ya, amit-amit cabang bayi, nggak mau. Halo sayang, iya aku udah di kos-kosan nih. Iya udah, aku ke depan sekarang ya. Udah sayang. Gue pergi dulu ya sama cowok baru gue namanya Vino, anak pejabat, dan kali aja gue bisa kawin sama dia dan jadi menantu pejabat. Yaudah gue cabut ya. Dane. Ini hebat banget ya. Oke banget gak sih? Mulai minggu depan kita akan jarang ketemu lagi. Soalnya aku mau melanjutkan kuliahku ke luar negeri. Kalau Vino pergi ke luar negeri itu artinya hubunganku sama dia terancam putus. Dan itu artinya aku nggak jadi menantu orang kaya dong. Aku harus cari akal nih. Apa? Jadi kita pacaran jarak jauh? Ntar kalau kamu kecantol sama cewek lain gimana? Gak mau. Aku
mau pokoknya kita harus nikah sekarang juga. Apa? Nikah? Nel, kamu kan tahu, aku selesai kuliah juga belum kok. Dapat kerjaan juga belum. Gimana mau mikirin nikah coba? Nel, masalah nikah tuh masalah gampang. Masih bisa kan ditunda sampai dengan aku mapan? Ngapain nunggu mapan sih? Ya udah, kamu kan anak orang kaya. Minta aja duit sama orang tua kamu. Jadi, selama ini kamu pacaran sama aku karena kamu cuma berpikir aku adalah anak orang kaya. Iya, kayak gitu. Kayaknya aku masih berpikir berkali-kali lagi untuk melanjutkan hubungan kita. Aku nggak mau tahu, pokoknya aku mau nikah sama kamu. Atau aku mau datang ke rumah kamu, terus aku mau bilang kalau kamu udah hamilin aku biar kita buru-buru kawin. Apa-apaan kamu? Ya, pokoknya aku nggak peduli. Aku pengen nikah sama kamu, terus aku mau datang ke rumah kamu. Terus, Kamu udah gila apa? Turun kamu. Turun! Turun kamu! Cepat turun! Cepat! oh, apaan sih? Sini! Jangan kasar sama perempuan. Lu ngapain? Musuh jagoan lo? Hah?